Untuk melihat dari dekat penanganan pandemi COVID-19, khususnya yang terkait dengan program pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan, serta kepustakaan, Komisi 10 DPR RI pada reses masa persidangan keempat tahun sidang 2019-2020 melakukan kunjungan kerja ke Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Rombongan tim Komisi 10 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Abdul Fikri Fakih melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Kota Tegal yang dipimpin Wali Kota Dedion Supriyono dan Wakil Wali Kota Muhammad Jumadi beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tegal. Sebelum memasuki ruang pertemuan di Pendopo Ki Gede Sebayu Kantor Wali Kota Tegal, seluruh anggota tim kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI dan para tamu lainnya melaksanakan protokol COVID-19, yakni mencuci tangan dengan sabun, diperiksa suhu tubuh, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tim kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI mendapat penjelasan lengkap mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tegal, langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, dan Wakil Wali Kota Muhammad Jumadi. Sosial berskala besar memang kita melaksanakan ini hampir kurang lebih 2 bulan. 1 bulan awal kita lockdown dengan isolasi wilayah, baru kita melaksanakan pembatasan sosial berskala besar 1 bulan. Jadi memang Kota Tegal ini 2 bulan itu memang situasi dan kondisinya tidak seperti yang Bapak Ibu sekarang lihat. 2 bulan kemarin itu memang kondisinya sepi, kondisinya di jalan juga tidak ada orang, ya. Hampir aktivitas itu sama sekali tidak terjadi di Kota Tegal. Kira-kira Tegal Bapak sekalian, terletak di pertigaan jalur kota besar Purwokerto, Tegal, Jakarta, dan Semarang. Sampai hari ini ada 50 kasus suspek, sembuh 39 dan meninggal 11. Saat ini sudah tidak ada lagi yang suspek di Tegal. Panitia Kerja PJJ Komisi 10 DPR RI menilai masih banyak kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Di antaranya terkait kemudahan akses dan ketersediaan jaringan internet di daerah-daerah pelosok. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemi COVID-19 ternyata masih banyak terkendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya terkait kemudahan akses internet bagi para siswa, juga masih banyaknya daerah-daerah yang belum tercover jaringan internet. Belajar dari rumah itu ternyata banyak permasalahan. Ada yang tidak punya gawe, nggak punya HP, nggak punya laptop, suruh pegang, nggak bisa. Ada juga yang punya HP tapi tidak kompatibel, harus pakai Zoom, Google Meet dan sebagainya. HP-nya gede-gede. Ada juga yang nggak punya laptop, nggak punya apa segala macam. Nah, maka ini catatan-catatannya banyak sekali, termasuk nggak ada sinyal internet. Kalau di sini mungkin sinyal di mana-mana, di pojok mana saja bisa. Tapi kalau di Pak Adrianus Asia Sidok bisa di sana, bisa ditanya. Di Kalimantan Barat itu sangat sulit kita mendapatkan langsung sinyal internet, sehingga memang masih banyak spot-spot yang tidak bisa kita akses internet. Ini problematika itu termasuk juga sudah umpama sinyalnya bagus, HP-nya bagus, nggak punya kuota internet, itu nggak bisa. Pemerintah telah menetapkan sejak tanggal 13 Juli 2020, daerah-daerah yang masuk zona hijau sudah diperbolehkan membuka sekolah tingkat SMA dan SMK dengan metode tatap muka langsung. Namun keputusan untuk membuka sekolah tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menyatakan, pemerintah Kota Tegal memutuskan belum membuka sekolah karena 91% orang tua siswa masih khawatir penyebaran COVID-19 di sekolah.
Tadi disampaikan bahwa sebetulnya kita tanggal 13 kemarin karena kita sudah sudah zona hijau COVID-19 ini dari kementerian pun diharapkan untuk tanggal 13 kemarin itu kita diperbolehkan untuk untuk membuka tatap muka ya. Akan tetapi ketika kita mengambil sampling ya survei kepada orang tua wali murid atau anak didik, ini 91% masih posisinya menolak. Menolak itu karena apa? Orang tua itu khawatir ya, karena dianggap ketika nanti bersekolah di lingkungannya masih nggak aman. Ini anak sekolah itu dianggap nanti bisa menjadi karier ya. Sedangkan posisi di rumahnya atau orang tuanya wali murid ini tidak mungkin sehat semua ya. Kalau ada riwayat penyakitnya orang tuanya atau mungkin eyangnya, ini juga akan berakibat fatal. Komisi 10 DPR RI menyatakan pariwisata Indonesia adalah salah satu sektor yang paling terpuruk selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Komisi 10 membentuk Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata agar bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera membangkitkan sektor pariwisata. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, dari semua mitra Komisi 10 DPR RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kementerian yang paling terdampak pandemi COVID-19. Abdul Fikri mengapresiasi pemerintah Kota Tegal yang telah mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan melakukan lockdown lokal dan sekarang memasuki masa new normal dengan menggiatkan kembali sektor ekonomi termasuk pariwisata. Dari 3 kementerian 1 lembaga ini, maka yang paling terpuruk adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya pariwisata, karena tingkat kerugiannya bahkan sampai 5%. Jadi 95% itu jatuh. Itu tidak terkecuali Kota Tegal sama, termasuk di Kota Tegal. Kita juga sudah diskusi sampai RDPU juga dengan semua sumber. Nah itu maka lantas kita buat panja namanya pemulihan pariwisata. Sementara itu, terkait pembelajaran jarak jauh, Abdul Fikri mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan penggunaan aplikasi jaringan lokal yang diusulkan pemerintah Kota Tegal ketimbang menggunakan aplikasi dari luar negeri yang selama ini banyak digunakan. Wali kota, wakil wali kota menyampaikan bahkan sampai teknis bisa local area network segala macam itu bisa dilakukan. Jadi tidak mesti pakai Zoom yang secara nasional, kemudian servernya ada di luar negeri dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira ide bagus dan ini bisa jadi percontohan, dan Kota Tegal ini sejak PSBB ini jadi percontohan nasional. Bahkan di Jawa Tengah pertama kali di launching SKB 4 Menteri, Pak Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, menyampaikan di Jawa Tengah hanya satu, yaitu Kota Tegal yang hijau dan boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tegal yang berhasil menangani penyebaran pandemi virus COVID-19 sehingga Kota Tegal menjadi zona hijau. Kota Tegal kini sedang membangkitkan kembali geliat ekonominya, termasuk membuka sejumlah objek pariwisata. Ditemui usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi 10 dengan jajaran pemerintah Kota Tegal, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mengatakan, pemerintah Kota Tegal telah berhasil mengatasi penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan lockdown lokal selama 2 bulan untuk membatasi pergerakan manusia. Sehingga kini Kota Tegal menjadi zona hijau di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal kini mulai bergeliat kembali membangkitkan kegiatan ekonominya dengan menggenjot produksi UMKM dan mengundang para pengunjung untuk datang menikmati pariwisata dan kuliner Kota Tegal. Pemerintah Tegal, Pemkot Tegal itu kemudian melakukan hal yang pertama adalah melockdown secara lokal, yaitu diupayakan bahwa semua warga itu dengan senang hati ada di rumah atau terpaksa tinggal di rumah, yaitu dengan mematikan listrik selama 2 bulan. Di mana cara pemulihan ekonomi yang mereka lakukan adalah yaitu kemudian setelah zonanya menjadi zona hijau, kemudian membebaskan semuanya, kemudian pariwisata diberlakukan kembali, sehingga dampak dari pariwisata itulah yang kemudian memberikan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi.
Dewi Koryati menambahkan, Kota Tegal bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM untuk membangkitkan kembali perekonomian rakyat, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mereka kemudian memikirkan hanya satu, gimana caranya supaya COVID ini selesai dengan tempo cepat. Dan kemudian yang kedua tadi berusaha memberikan rangsangan kepada stimulus kepada para pelaku ekonomi kreatif supaya mereka bisa ekspor. Nah, ini di daerah lain yang harus kita lakukan karena semua ekonomi hanya bisa bergerak kembali kalau COVID ini sudah teratasi. Komisi 10 DPR RI mengakui sistem pembelajaran jarak jauh yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemi COVID-19 masih banyak terkendala di lapangan. Untuk itu, Komisi 10 mendorong pemerintah segera mencari solusi dari permasalahan ini agar proses pembelajaran menjadi efektif dan sukses. Komisi 10 DPR RI berharap pandemi segera berakhir agar seluruh aspek kehidupan dapat berjalan normal kembali. Dari Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Sahroni melaporkan.